kami mengenai putusan Pengadilan Hubungan Industrial, di mana di sini kami akan mengambil putusan nomor 322 PDTSUS PHI 2002 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian untuk anggota kelompoknya sendiri, kami ada Wulansari, Audrin Glins, Teguh, Salsiat Sania, Rafael Ari, dan juga Yohanes De Brito. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai jenis perselisihannya. Baik, merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau disingkat UU PPHI, pasal ini mengatur ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial, yakni diantaranya ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan yang terakhir adalah perselisihan antar serikat pekerja. Terkait dengan putusan yang kami angkat, pada putusan tersebut, jenis perselisihan yang terjadi adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, di mana perkara ini melibatkan para penggugat, yaitu Musyarofa Ignatius AD, Sri Darus Eni Didit Amin Dandung dan Hadi melawan tergugat yakni PT Upaya Sarana Kosala, di mana pokok permasalahannya adalah perbedaan pendapat mengenai alasan pengakhiran hubungan kerja, di mana para penggugat di sini mendalilkan bahwa hubungan kerja mereka itu berakhir karena alasan pensiun dini dengan merujuk pada ketentuan PKB perusahaan tersebut. Namun, tergugat berpendapat sebaliknya, di mana para penggugat, bukan tergugat, dianggap mengundurkan diri. Hal ini dikarenakan tergugat menilai bahwa PKB sudah kadaluarsa atau tidak berlaku. Dan para penggugat kemudian menolak perhitungan menggunakan UU Cipta Kerja, yakni PP 35 2021 di saat perusahaan pada saat itu memang sedang merugi. Perbedaan kualifikasi alasan PK ini kemudian berdampak signifikan pada rumus dan nominal penghitungan uang pesangon atau kompensasi yang baik. Oke, sekarang saya akan menjelaskan pokok perkara dari kasus ini. Lanjut. Ya, pokok perkara akan saya jelaskan dengan 7 poin sederhana, yaitu yang pertama pihak pekerja, pihak menggugat pihak perusahaan atau yang tergugat dengan alasan bahwa mereka melakukan pensiun dini, tetapi pihak perusahaan atau tergugat menganggap mereka melakukan pengunduran diri. Pihak penggugat mengajukan pensiun dini dengan dasar PKB 2007 sampai 2009, meski menurut perusahaan PKB tersebut tidak berlaku lagi. Dengan PKB tersebut, mereka meminta hak pensiun dini yang diantaranya adalah 2 kali pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Menurut pihak tergugat, hal tersebut tidak dapat diberikan setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah 35 2021. Dengan adanya 2 dasar hukum tersebut, permohonan pekerja atau permohonan penggugat berdasarkan PKB 2007 sampai 2009 dianggap tidak sah dan secara hukum dipandang sebagai pengunduran diri. Pihak tergugat merasa tidak bertanggung jawab karena pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pihak pekerja bukan perusahaan. Pada intinya, pihak penggugat merasa pensiun ini atas dasar PKB 2007 sampai 2009 dan pihak tergugat merasa ini adalah pengunduran diri atas dasar Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021. Lanjut. Selanjutnya, sudah melalui upaya apa saja penyelesaian perselisihannya? Lanjut. Baik, yang pertama dilakukan perundingan bipartit. Yang pertama, ini dilakukan setelah para penggugat mengajukan pensiun dini dan meminta perhitungan hak atas pensiun sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan tergugat mengabulkan permintaan pengajuan pensiun dini berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 35 Tahun 2021. Sehingga tidak tercapai kesepakatan karena perbedaan dasar hukum perhitungan hak.
Kemudian dilanjutkan perundingan bipartit yang kedua. Dikarenakan bipartit 1 gagal sehingga tergugat memanggil kembali para penggugat untuk perundingan lanjutannya. Para penggugat tetap menolak penawaran tergugat sehingga perundingan kembali berakhir tanpa adanya kesepakatan. Kemudian pada proses mediasi, pada mediasi 1 dan kedua dan ketiga dilaksanakan namun seluruhnya gagal karena kedua pihak tetap pada posisi masing-masing dan tidak membuka ruang negosiasi. Pada mediasi tripartit yang terakhir, tergugat menunjukkan itikat baik dengan menaikkan uang pisah hingga 3 kali lipat, namun tetap ditolak para penggugat. Kemudian mediator juga berupaya untuk mengeluarkan surat anjuran, namun baik para penggugat maupun tergugat tidak menyetujui usulan tersebut. Pada upaya terakhir, pada akhirnya para penggugat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dikarenakan seluruh tahapan non-litigasi tidak menghasilkan kesepakatan, para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakarta Pusat kelas 1A khusus sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Oke, selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim. Dalam pertimbangan ini terdapat beberapa. Yang pertama itu PKB 2007 sampai 2009 sudah kadaluarsa sehingga ketentuan terkait pensiun dini pada PKB tersebut sudah tidak mengikat lagi. Yang kedua, terdapat regulasi baru sehingga menggantikan ketentuan pensiun dini pada PKB lama. Dari dua alasan tersebut, maka permohonan pensiun dini dari para penggugat itu tanpa dasar hukum dan dianggap tidak sah. Lalu selanjutnya, para penggugat memang ingin berhenti bekerja. Pada fakta persidangan dibuktikan dengan setelah tanggal 31 Maret 2022, para pekerja tidak kembali bekerja, di mana hal ini menunjukkan adanya kehendak untuk mengakhiri hubungan kerja. Selanjutnya, tidak terbukti adanya PHK sepihak oleh tergugat. Tergugat mengklasifikasikan perbuatan yang telah dilakukan oleh para penggugat itu sebagai pengunduran diri sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan. Dan yang terakhir itu, secara hukum permintaan berhenti termasuk dalam pengunduran diri. Karena dasar pensiun dini telah gugur, maka permintaan berhenti kembali pada ketentuan umum atau resign. Oleh karena itu, hubungan kerja dianggap putus karena pengunduran diri dari para penggugat. Baik, lanjut ke Amar. Mengadili sendiri dari para hakim, kemudian mengabulkan gugatan sebagian, di mana menyatakan gugatan para penggugat dikabulkan untuk sebagian. Artinya, dalil pekerja tentang pensiun diterima, akan tetapi nominal tuntutannya tidak dipenuhi 100%. Kemudian yang kedua adalah menyatakan PHK antara para penggugat dengan tergugat terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022. Kemudian yang ketiga adalah menghukum perusahaan membayar pesangon sesuai dengan tarif pensiun PP 35 tahun 2021 yang memerintahkan tergugat membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada 10 pekerja dengan rincian di bawah sebagai berikut. Yang keempat adalah menolak tuntutan lainnya, yakni menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Artinya, hakim menolak permintaan perhitungan tarif mahal 2 kali PKB dan menolak pembayaran upah proses selama sidang. Dan yang terakhir adalah hukum tergugat membayar biaya perkara sebesar 1.145.000. Baik, selanjutnya ada analisis pendapat kelompok terhadap pertimbangan hukum dan juga amar putusan sekaligus pendapat dari kami. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke pertimbangan krusial. Pertama, majelis hakim yaitu menggugurkan klaim pengunduran diri dari tergugat. Perusahaan berpendapat bahwa karena dasar pensiun dini pekerja sudah tidak berlaku, maka pengajuan berhenti mereka otomatis menjadi pengunduran diri. Namun, hakim menolak mentah-mentah argumen ini.
Alasannya sangat jelas dan tegas, perusahaan gagal memenuhi syarat formil PHK pengunduran diri, yaitu pasal 36 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang secara eksplisit mensyaratkan adanya surat pengunduran diri tertulis yang dibuat oleh pekerja atas kemauan sendiri. Dan faktanya surat tersebut tidak ada. Dengan menolak klaim resign ini, majelis hakim kemudian menyimpulkan bahwa PHK yang terjadi adalah karena pensiun. Kesimpulan ini diambil berdasarkan fakta bahwa para penggugat memang mengajukan pensiun dini dan tergugat secara substansi telah menyetujui sejak proses bipartit. Next slide. Baik. Selanjutnya, setelah kualifikasi PHK ditetapkan sebagai pensiun, tantangan berikutnya adalah menentukan besaran haknya. Disinilah terjadi kompromi hukum yang cerdas. Para pekerja menuntut pesangon 2 kali ketentuan dari PKB lama, di mana hakim secara tegas menolak tuntutan ini karena PKB tersebut mengacu kepada UU Nomor 13 Tahun 2003 yang pasal-pasal kompensasinya telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 35 2021. Majelis hakim kemudian menggunakan dasar hukum yang berlaku, yaitu pasal 56 PP 35 2021 tentang PHK yang memasuki usia pensiun. Ini adalah keputusan yang progresif dan menciptakan kepastian hukum. Dengan dasar ini, hak final yang ditetapkan adalah uang pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan ditambah uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan uang pisah yang sudah dibayarkan oleh tergugat sebagai faktor pengurang dari total kompensasi. Selanjutnya, baik, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, kami dari kelompok berpendapat bahwa putusan majelis hakim ini sifatnya adil dan realistis atau proporsional. Karena yang pertama, keadilan dalam kualifikasi yang dimana hakim berhasil bersikap adil dengan menolak resign dan mengadopsi pensiun, menghormati itikat awal pekerja. Yang kedua, penetapan kompensasi berdasarkan PP 35 2021 ini dengan 1,75 kali adalah realistis karena jenis PHK boleh mengikuti PKB, tetapi nominal hak harus mengikuti undang-undang yang berlaku. Ini adalah penemuan hukum yang kuat. Lalu ketiga, hakim ini tepat karena menolak tuntutan upah proses karena PHK dinyatakan putus sejak 31 Maret 2022. Setelah tanggal itu tidak ada kewajiban kerja sehingga tidak ada hak upah yang timbul. Selanjutnya, baik, dari pertimbangan hukum yang tadi, dapat disimpulkan bahwa putusan majelis hakim ini membawa beberapa implikasi hukum penting yang akan kami bawakan dalam 3 implikasi, yaitu pertama, putusan ini menjadi pengingat bagi perusahaan. Jika perusahaan ingin mengklasifikasikan PHK sebagai pengunduran diri, syarat formil harus dipenuhi sepenuhnya. Jika tidak, hakim akan mengkualifikasi ulang berdasarkan fakta substansial. Yang kedua, putusan ini menguatkan hierarki peraturan. Ketentuan dalam PKB tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan atau melebihi peraturan undang-undang yang berlaku jika pasal acuan PKB tersebut sudah dicabut oleh regulasi yang lebih tinggi. Lalu implikasi yang terakhir adalah hakim memutuskan bahwa uang pisah yang sudah dibayarkan tergugat akan dihitung sebagai faktor pengurang dari total hak pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Ini penting untuk memastikan pekerja tidak mendapatkan kompensasi ganda. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis dari kelompok kami mengenai analisis amar putusan. Pertama, kami melihat dari segi sifat atau karakteristik di mana amar putusan ini bersifat karakter eksekutorial dan pola penyusunannya sangat rapi. Yang pertama, memuat perintah operatif yang langsung dapat dilaksanakan, yaitu pembayaran dan penetapan status PHK. Amar ini secara tidak langsung memuat 2 instruksi yang bersifat langsung. Pertama, penetapan status PHK karena pensiun, dan kedua, kewajiban pembayaran hak pekerja. Karena sifatnya kondemnatoir, putusan dapat segera dieksekusi tanpa membutuhkan interpretasi tambahan. Selanjutnya, putusan ini bersifat determinatif, yang dimana setiap angka dicantumkan secara spesifik. Ya, dan ini bagus,
karena setiap pekerja mendapatkan rincian pesangon dan hak lainnya secara individual. Ini menghilangkan multitafsir dan memastikan eksekusi berjalan dengan angka yang sudah final, bukan perkiraan atau rumusan umum. Ketiga, karakter dari putusan ini memisahkan tegas aspek eksekutorial dari argumentasi hukum, di mana di sini berlaku asas klaritas putusan. Amar putusan di sini hanya membuat perintah, dia tidak mengulang argumentasi, dan pemisahan ini menjaga kejelasan atau kita sering sebut clarity of judgment, dan memudahkan jurusita menjalankan putusan karena tidak perlu memilah mana yang perintah, mana yang bersifat penalaran. Sifat keempat, di mana amar putusan ini mencantumkan pengurangan hak atau set off untuk mencegah perhitungan ganda. Hakim secara eksplisit mengurangi hak tertentu dengan pembayaran yang telah diterima sebelumnya, dan hal ini memberi kepastian nominal untuk mencegah sengketa baru terkait perhitungan ganda saat eksekusi. Dan terakhir, dalam sifat karakteristik ini, amar putusan ini eh, dilaksanakan dengan penyusunan berbasis individu, di mana akurasi setiap akurasi hak tiap para penggugat ini telah terjamin karena masa kerja, upah, dan hak di sini kan sebenarnya berbeda-beda. Penyusunan program ini menjamin bahwa setiap pekerja mendapatkan hak sesuai dengan kondisinya, dan ini meningkatkan akurasi lebih rinci mengenai ketidakadilan dalam pembagian hak yang jadi awal masalah perkara. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah analisis mengenai perintah atau konsekuensi hukum dan efektivitas pelaksanaan amar. Yang pertama, di sini detail nominal mempermudah eksekusi tanpa interpretasi tambahan. Nominal tadi yang sudah dipatok menghilangkan kebutuhan interpretasi tambahan, dan kemudian eksekusi bisa berjalan langsung karena angka final sudah tersedia. Yang kedua, ditetapkan lebih jelas bahwa adanya status pensiun dan hanya hak pensiun yang bisa ditagih, tidak ada hak tambahan lain. Sehingga dengan status pensiun tersebut, para penggugat ini hanya mendapatkan hak-hak akibat pensiun yang dapat ditagih. Hak tambahan seperti upah proses atau hak setelah tanggal pensiun otomatis akan gugur. Yang ketiga, amar memberikan kepastian langsung tanggung jawab perusahaan hingga tanggal PHK. Dan penetapan tanggal PHK ini membuat batas tanggung jawab perusahaan jelas. Seluruh kewajiban berhenti dihitung setelah tanggal tersebut. Dan keempat, rincian per orang mengurangi resiko sengketa baru dalam tahap pelaksanaan, di mana rincian per individu menutup perbedaan tafsir. Risiko munculnya keberatan eksekusi nantinya sangat kecil karena angka sudah terspesifikasi. Yang kelima, format amar putusan memperkuat kepastian hukum dan administratif bagi kedua pihak. Struktur yang rapi dalam amar putusan dan sangat determinatif meningkatkan kepastian hukum, memudahkan administrasi, dan memperlancar eksekusi bagi kedua pihak. Nah, selanjutnya kita akan cara mengenai analisis kelompok kami dalam menilai kualitas dan ketepatan amar putusan secara objektif. Yang pertama, amar memenuhi unsur putusan eksekutorial. Dia bersifat jelas, spesifik, dan dapat dieksekusi. Artinya, memenuhi seluruh unsur putusan yang dapat dijalankan secara paksa. Yang kedua, selaras dengan asas keadilan prosedural, di mana amar putusan memutus sesuai batas yang dimohon, dan di mana hakim di sini memutus sesuai yang dimohon dan tidak melampaui petitum atau tuntutan, sehingga amar tetap dalam batas kewenangan dan tidak ada ultra petita atau memutus secara berlebihan. Yang ketiga, rincian numerik menunjukkan penerapan asas proporsionalitas, di mana besaran hak seimbang dengan masa kerja dan kondisi tiap pekerja. Tidak ada pekerja yang dirugikan atau menerima kompensasi berlebihan, sehingga di satu sisi juga perusahaan tidak dirugikan terlebih banyak. Yang keempat, minim ambiguitas. Tentu dalam setiap putusan akan banyak beberapa ambiguitas atau multitafsir. Namun dalam amar putusan ini sudah jelas, eh, ke hakim menyusun amar putusan ini meningkatkan kepastian dan mempercepat pelaksanaan putusan tanpa keberatan tambahan. Dan terakhir, kelima, secara akademis, samar ini merekspresikan praktik baik dalam penyusunan putusan PHI, di mana strukturnya bersih, logis, dan rinci,
menunjukkan kualitas drafting yang baik serta menjadi model ideal untuk perkara hubungan industrial. Oke, next. Baik, segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Mbak Bebe, eh, Mbak Nabila ataupun dosen-dosen lain yang sudah berkenan untuk mendengarkan presentasi dari kami. Mohon dapat sekiranya dapat dinilaikan nilai seobjektif mungkin.